Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Hana Amila di mata pelajaran IPA Terpadu. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kabar kalian semua sehat selalu ya. Mata pelajaran IPA Terpadu yang akan Ibu bahas kali ini ialah tentang cakupan biologi, yaitu tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Adapun tujuan yang Ibu harapkan yang dapat kalian capai setelah kalian mengikuti pembelajaran ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengkarakteristikan macam-macam organ pada tumbuhan seperti pada daun, batang, akar, dan bunga. Dan yang kedua ialah kalian dapat menganalisis fungsi dari organ tumbuhan tersebut. Ke pembahasan, anak-anak sekalian pernah nggak sih berpikir bagaimana cara tumbuhan melangsungkan kehidupan mereka? Seperti bagaimana cara tumbuhan bernafas, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak, dan bagaimana cara tumbuhan mendapatkan asupan makanannya. Padahal, jika dilihat-lihat oleh mata telanjang, tumbuhan hanya diam di satu tempat dan tidak bergerak kemana-mana. Tapi perlu diketahui anak-anak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai organ dan jaringan pada tumbuhan yang dapat membantu kelangsungan hidup pada tumbuhan tersebut. Seperti adanya stomata pada daun yang dapat membantu mereka bernafas, adanya akar yang dapat membantu memberikan asupan kepada tumbuhan seperti air, mineral, dan zat hara. Ada pula organ dan jaringan lain yang memiliki fungsi untuk menopang kehidupan tumbuhan tersebut. Nah, oleh karena itu, kita patut mensyukuri nikmat tersebut anak-anak. Apalagi tumbuhan juga telah memanfaatkan organ dan jaringan yang telah Allah berikan kepada mereka dengan semaksimal mungkin. Apalagi kita sebagai manusia ya, kita harus memanfaatkan segala organ dan jaringan yang telah Allah berikan kepada kita dengan semaksimal mungkin. Seperti di proses pembelajaran kali ini, anak-anak juga harus semangat untuk mengikuti proses pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Oleh karena itu, langsung saja kita ke pembahasan yang akan Ibu tuturkan. Sekarang Ibu akan membahas tentang biologi, yaitu tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Nah, struktur dan fungsi apa sih yang bakal Ibu bahas tentang tumbuhan ini? Yang pertama ialah pada akar, yang kedua pada batang, yang ketiga pada daun, dan yang keempat pada bunga. Langsung saja kita mulai di pembahasan yang pertama, yaitu tentang akar. Nah, akar ini memiliki struktur seperti ini. Jika anak-anak sering mengamati tumbuhan di rumah, bagian ini merupakan pangkal akar, yang paling ujung merupakan ujung akar, ini merupakan batang akar yang utama, dan yang terlihat menjuntai ke pinggir ialah cabang akar. Sedangkan yang kecil-kecil ini merupakan rambut akar. Setelah kita mempelajari struktur, lalu seperti apakah fungsi akar? Fungsi akar ini yang pertama, untuk memperkokoh tubuh tumbuhan. Nah, yang kedua ialah untuk menyalurkan air dan mineral dari tanah. Nah, karena akar ini posisinya berada di dalam tanah, maka akar tersebut dapat berfungsi untuk mengalirkan air, mineral, dan zat-zat hara yang terdapat di dalam tanah ke tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga ialah sebagai tempat pernafasan.
Nah, sebagai tempat pernafasan yang seperti apa sih? Mungkin anak-anak di rumah bingung karena kan akar ini terdapat di dalam tanah. Nah, tempat pernafasan ini hanya berlaku bagi tumbuhan epifit, hidrofit, dan tumbuhan akar gantung. Nah, pada ketiga tumbuhan tersebut letak akarnya itu menjuntai atau berada di atas sana sehingga akar pula berfungsi sebagai organ pernafasan daripada tumbuhan. Lanjut ke organ tumbuhan yang kedua ialah batang. Ibu akan menggambarkan dulu batangnya. Nah, kira-kira seperti ini struktur batang. Seperti yang dilihat ada tonjolan yang keluar, ini merupakan bagian nodus. Dan di antara kedua nodus ini berada suatu senggangan. Nah, jarak di antara kedua nodus ini disebut internodus. Adapun lubang-lubang yang terlihat di dalam batang tersebut merupakan lentisel. Lalu seperti apakah fungsi dari batang? Fungsi dari batang yang pertama ialah untuk memperkokoh tubuh tumbuhan. Nah, karena jika tidak ada batang, maka tubuh tumbuhan tidak dapat berdiri secara tegak ke atas. Yang kedua ialah sebagai jalur transportasi. Nah, jalur transportasi seperti apakah yang berada di batang ini? Nah, di sini fungsi batang sebagai jalur transportasi ialah untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Dan air, mineral, serta garam yang dibawa oleh akar. Nah, jadi yang ditransportasikan di batang ini yang pertama ialah hasil fotosintesis dari daun untuk dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan, dan yang kedua ialah air, mineral, serta garam yang dibawa oleh akar untuk proses fotosintesis. Adapun fungsi batang yang selanjutnya ialah sebagai tempat meletaknya daun. Sebagaimana yang diketahui, jika anak-anak di rumah sering melihat tumbuhan, daun itu melekat di batang ataupun di ranting yang terletak pada batang. Nah, selanjutnya ke organ tubuh tumbuhan yang ketiga ialah daun. Seperti ini. Bagian yang paling ujung daun dinamakan ujung daun. Yang berada dekat ranting dinamakan pangkal daun. Bagian lembaran daunnya dinamakan lamina atau helai daun. Bagian ini dinamakan ibu tulang daun. Nah, jika setelah ibu tulang daun masih terdapat tulang daun, maka yang ini dinamakan cabang tulang daun. Dan jika setelah cabang tulang daun masih terdapat tulang daun, maka dinamakan urat daun. Nah, lalu apa fungsi daripada daun itu sendiri? Yang pertama ialah sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, tempat transpirasi. Yang ketiga, tempat respirasi. Nah, perlu diketahui, dari ketiga fungsi ini merupakan fungsi utama dari daun. Adapun kedua fungsi yaitu transpirasi dan respirasi berhubungan dengan udara.
Nah, lalu kenapa di daun ini berhubungan dengan udara? Karena perlu diketahui jika di dalam daun terdapat stomata yang kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, di dalam stomata ini dapat terjadi pertukaran udara, yaitu untuk mengeluarkan O2 dan menangkap CO2 dari lingkungan. Nah, jadi oleh karena itu proses fotosintesis terjadi di daun, karena di daunlah tempat pertukaran udara, karena sebagaimana diketahui jika di dalam fotosintesis melibatkan karbon dioksida yang hasil akhirnya akan dirombak menjadi oksigen yang dapat kita hirup di lingkungan bebas. Organ tubuh tumbuhan yang keempat ialah bunga. Ibu akan menggambarkan struktur dari bunganya terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini. Bagian ini merupakan kelopak bunga. Sedangkan jika anak-anak melihat bagian bunga yang paling berwarna, nah itu dinamakan mahkota bunga. Biasanya mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar proses penyerbukan di bunga berlangsung dengan efektif dan efisien. Bagian paling dasar bunga dinamakan dasar bunga. Nah, kemudian bagian yang di tengah bunga merupakan kepala putik. Kepala putik ini merupakan organ reproduksi dari bunga betina. Adapun yang panjang ini merupakan tangkai putik. Nah, jika ada organ reproduksi betina, maka harus ada pula organ reproduksi jantan. Nah, organ reproduksi jantan pada bunga dinamakan dengan stamen atau benang sari. Adapun tangkainya dinamakan tangkai benang sari. Nah, lalu bagian ujung bunga ini merupakan ovolum atau ovarium bunga. Sedangkan bagian di tengahnya jika sudah terjadi penyerbukan atau fertilisasi dinamakan bakal biji. Lalu, apakah fungsi daripada bunga pada tumbuhan? Yang pertama ialah sebagai organ reproduksi generatif. Nah, kenapa terjadinya di bunga? Karena jika pada bunga terdapat organ reproduksi betina yaitu putik dan organ reproduksi jantan yaitu benang sari yang merupakan organ reproduksi pada tumbuhan yang hanya terdapat pada bunga, sehingga perkembangbiakan secara generatif terjadi di bunga. Akan tetapi, proses perkembangbiakan atau fertilisasi pada bunga ini tidak dilakukan oleh bunga itu sendiri, karena dapat diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa bunga itu tidak dapat bergerak secara bebas, sehingga proses fertilisasinya ini dibantu oleh yang pertama ialah oleh angin. Nah, jadi angin ini juga membantu penyerbukan dari kepala benang sari agar serpihan-serpihan yang ada di benang sari ini
dapat menyentuh di kepala putik sehingga terjadi proses fertilisasi. Adapun yang kedua ialah dengan bantuan serangga. Jika anak-anak sekalian sering melihat mahkota bunga itu dengan berbagai macam warna yang menarik, nah itu dimaksudkan untuk menarik perhatian serangga. Untuk apa? Agar serangga dapat hinggap di mahkota bunga, sehingga jika serangga telah hinggap di mahkota bunga, serangga tersebut dapat membantu penyerbukan agar serpihan yang ada di kepala benang sari ini dapat turun ke kepala putik sehingga terjadi fertilisasi. Adapun yang ketiga ialah dengan bantuan air. Sama seperti angin tadi, air juga bermekanisme yang sama. Jika ada air atau hujan turun, maka serpihan yang ada di kepala benang sari ini dapat turun ke kepala putik sehingga akan menyebabkan fertilisasi secara generatif pada bunga. Nah, sekian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Mohon maaf apabila Ibu banyak kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.